dari umat Nabi Muhammad lebih mulia dari orang yang ibadah 600 tahun. Pantas dalam satu riwayat Nabi katakan, man shoma fi syahrin haramin salasata ayyamin al-khamisa wal jum'ata was sabta kataballahu lahu ibadatan tis'imi'ati sanatin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang berpuasa 3 hari di bulan haram, Rajab masuk bulan haram, minha arba'atun hurum, masuk Rajab. 3 hari puasanya itu hari Kamis, Jumat, sama Sabtu. Itu tadi Kamis tuh. Masih ada Kamis depan. Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari. Kata Allah lahu ibadatan tis'imi'ati sanah. Allah tulis untuknya ibadah selama 900 tahun. Umur kita nggak sampai itu, tapi Allah kasih kemuliaan ibadah 900 tahun. Ini kesempatan yang kita lewatin. Kamis depan ya, tekad kita mau ya, biar bisa puasa Kamis depan. Ibu tekad kok niat, andai kata Kamis ibu head udah dicatat sama Allah. Cuman niat dari sekarang. Ustaz boleh gak dari Jumat, Sabtu, Kamis? Gak bisa. Karena hadisnya Kamis, Jumat. Kalau puasa besok walaupun 1 hari gak masalah. Tapi yang 3 hari ini mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu. Itu pahalanya 900 tahun ibadah. Buat sampai buat umat Nabi Muhammad. Buat kita Bu, Nabi itu sayang sama kita. Nabi banyak cara supaya umatnya itu dapat pahala gede. Umat dulu gak dikasih ya. Jadi walaupun 1 hari jangan sampai gak puasa ya. Udah ada puasa belum? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Puasa lagi besok apa ya. Satu lagi hikayat. Ketika Rasulullah SAW ya berjalan bersama sahabatnya yang bernama Thauban di area pemakaman, Rasulullah itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mendengar orang yang sedang diadab di alam kubur. Ya, kata Rasulullah kepada Thauban, ya Thauban, haula yu'adzabuna fi kuburihim. Wahai Thauban, itu mereka lagi diadab oleh Allah taala. Thauban bertanya, dosanya apa wahai Rasul? Nabi nggak jawab dosanya apa. Cuma Nabi bilang, ya Thauban, lau sama haula fi Rajab yauman ma'udzibu bi kuburihim. Ya Thauban, kalau mereka tuh yang lagi diadab dulu waktu hidup, pernah puasa 1 hari di bulan Rajab, mereka nggak bakal disiksa sama Allah Taala dalam kuburnya. Tapi udah masuk kubur kan nggak bisa balik lagi, kecuali Susana bangkit dari kuntilanak bangkit dari kubur. Percaya nggak ada orang bangkit dari kubur? Nggak ada. Bangkit dari kubur nanti yaumul hasyar, ya hari kebangkitan, yaumul ba'ats wal hasyar. Dibangkitin sama Allah Taala tuh. Dari Nabi Adam sampai Adam Jordan semua bangun. Bangun semuanya. Awalun nas khurujan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang pertama kali bangkit dari kubur Nabi kita Muhammad. Ketika Rasul dibangkit dari kubur, Nabi tanya sama Jibril, ayu yaumin ya Jibril? Jibril, ini hari apa? Kalau orang Sunda bilang hari naon Jibril? Dari apa Jibril? Kata Jibril, ya Muhammad Rasulullah, ada yaumul ba'ats, ini hari kebangkitan. Aina ummati ya Jibril? Yang Nabi tanya umatnya, bukan anak-anaknya, bukan sahabatnya ditanya, tapi ditanya aina ummati ya Jibril? Umatku mana ya Jibril? Kata Jibril, umatku belum pada bangun. Kamu doang nih sendiri yang pertama kali bangun, umatmu belum dibangkit sama Allah Ta'ala. Dikangenin sama Nabi kita. Ya Allah, Nabi bangun dari kubur lagi ingat umatnya. Allahu Akbar. Kita dirinduin sama Nabi Muhammad. Ya, nanti bulan Rajab nih banyak keistimewaan.
hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu jangan lupa ya, minggu depan niatin. Insya Allah ya, itu sekedar pendahuluan kemuliaan daripada bulan Rajab. Kita kembali ke kitab ya, halaman 175. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qala Ibnu al-Arabi fi ziyadati warham Muhammadan. Ini masalah dikir-dikir yang ada di dalam syarah Ratibul Haddad ya. Dalam Ratibul Haddad itu semua dikir udah ditentuin 3 kali, ayat kursi sekali, amanah Rasul sekali, jadal jalal wal ikram 7 kali, astagfirullah rabbal baraya 4 kali, la ilaha illallah 50 kali ya. Dalam kitab juga disebutkan la ilaha illallah boleh lebih dari 50, itu ada aturannya, tapi yang kita baca 50 kali, termasuk salawat kepada Nabi Muhammad ya. Itu salawatnya tanpa ada sayyidina, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Itu ditulis oleh Imam Haddad. Nah ini Ibnu Arabi komentar, kalau kita berselawat dengan tambahan warham Muhammadan, Allahumma shalli wasallim ala sayyidina Muhammad atau warham sayyidina Muhammad, kata beliau nih garibun min bid'ah, itu mendekati bid'ah, karena perintahnya sallu alaihi wasallimu taslima, salli wa sallim, salatullah salamullah, sallallahu wasallam gitu. Gak ada irham Allahumma arham Muhammadan, itu kata Ibnu Arabi garibun min bid'atin ya. Dan kita baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, begitu sudah perintahnya ya. Ini mendekati doang, bukan bid'ah, cuma mendekati bid'ah. Tapi Al-Imam Abu Sulaiman Al-Jazuli dalam Dalil Khairat disebut Allahumma arham sayyidina Muhammad ya, disebut Allahumma barik umat sayyidina Muhammad, disebut nama beliau. Nah ini menurut pendapat Ibnu Arabi saja itu. Wa dzakarahu fil 'aridah wallahu a'lam. Beliau sebutkan dalam kitabnya Al-'Aridah. Kemudian kaidatun, ini satu kaidah. Ini penting nih ya, iqamatul wirdi waktu melaksanakan wirid itu. Kalau kita baca Ratibul Haddad tiap malam Jumat namanya wirid itu. Wirid itu perbuatan atau perkataan yang udah kita biasain, namanya wirid. Bukan hanya ucapan doang seperti Ratibul Haddad. Ibu tiap hari sholat 4 rakaat, itu namanya wirid, kebiasaan ya. Jadi wirid bukan ucapan doang, bukan subhanallah, 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 enggak, perbuatan pun termasuk wiritan. Ibu biasa bangun malam tahajud walaupun 2 rakaat tiap malam, itu namanya wirid ya. Nah, sini katakan iqamatul wirdi waqtahu, melaksanakan wiridan pada waktunya, inda imkanihi, ketika memungkinkan waktunya, lazimun likulli sadiqin, itu lazim ya, pasti bagi orang-orang yang sadiq, yang tulus imannya kepada Allah Ta'ala. Tinggal lewatin waktunya, asal malam Jumat aja ba'da maghrib Ratibul Haddad, itu sadiq tuh. Kelupaan, ya Allah belum baca ratib, bis isya dikodok, boleh, sadiq. Ini udah lupa ditinggalin, belum sadiq. Belum sadiq. Kalau orang sadiq mah sama wiritan sama kebiasaan dia gak pernah tinggalin. Maka Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah yang bergelar Asgab, datunya Segab, dalam kitab Risalatul Mu'awanah beliau pernah berkata, man laisa lahu wirid fahuwa kirid, siapa yang gak punya wiridan dia mongke. Nyomet ya, yang gak punya wiridan sama amen nyomet. Selanjutnya beliau berkata juga al-waridat min haitsul aurat. Ini penting, pertolongan Allah datang sekedar wiridan kita. Makin banyak wiridan, pertolongan Allah makin banyak buat kita datang. Apa yang udah kita biasain tiap hari?
Sholat subuh, sholat berjamaah itu wiridan. Seandainya ada 1 hari 3 jam mandi nyesel, itulah sadik. Habis subuh dia wiridan baca Quran, wirdul latif, Hizbun Nawawi, sampai terbit matahari wiridan. Itu buat orang yang sadik, tulus benar imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti isya jamaah nih, udah wiridan kita mah. Ya, sisa bahagia, wiridan kita bahagia. Ya, tapi sebelum isya qobliyah dulu, wiridan kita juga. Nih, saya kasih ilmu. Ya, salat qobliyah isya. Usolli sunnatal isya qabliyatan ma'a salatir ridha. Usolli sunnatal isya qabliyatan ma'a salatir ridha. Suratnya di ila fi Quraisyin sama inna a'atayna satu-satu. Niatnya gimana itu? Usolli sunnatal isya qabliyatan ma'a salatir. Siapa yang ngerjain salat qobliyah isya serta salatul ridha, kana Allahi haqqan an yurdiyah, Allah akan ridhoin dia. Itu qobliyah isya ini sunnatul isya qobliyatan ma'a salatul ridha. Suratnya di ila fi Quraisyin dan inna, yang ngerjain Allah akan ridho sama dirinya. Itu wiridan kita. Bisa wiridan kita, bagi wiridan kita, pulang tar witir 3 rakaat, wiridan kita juga. Sodik begitu modelnya. Indah-indanihi. Sekarang waktunya nggak mungkin buat dia sumpama. Fa idza aradahu aridun sirrabi. Tetap digembira, dia senang. Contoh lagi wiridan asik-asik kita ngerjain tuh pagi. Assalamualaikum. Belum cepet tuh wiridan. Baru 10. Biasa dia tiap pagi salawat sama Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru 10. Assalamualaikum. Siapa itu datang? Tahu. Terusin apa enggak? Ayo. Itu pertanyaan. Terusin apa itu usir tamu kita? Tamu kan kagak tahu kita lagi wirid. Benar gak? Risalatul Mu'awana menjawab, ad-duyub la tuqda wal awrad tuqda. Kalau tamu kita nggak bisa kodok, wiridan bisa kita kodok, buka pintu. Gak usah bilang, gua baru 10 lo datang, jangan. Gak usah. Itu tamu bisa dikodok, tamu gak bisa dikodok, wiridan bisa kita kodok. Temuin dulu tamu. Karena kalau tamu datang ke rumah kita itu hadiah dari Allah. Salafus soleh 3 hari bu, rumahnya kedatangan tamu nangis. Ulama dulu, mereka demen sama tamu. 3 hari rumahnya nggak datengin tamu, nangis mereka. Karena tamu hadiah dari Allah. Idza kharaja dayfu min baiti sahibil bait, kalau tamu keluar dari sahibil bait, rumah sahibil bait, itu sahibil bait diampuni dosanya. Bersamaan tamu keluar, dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Allah kepengen ya hamba banyak ampunan, tamunya dibanyakin buat Tuhan. Tapi ada tamu dia lagi, gak apa-apa, itu hadiah dari Allah Ta'ala. Terima aja hadiah dari Allah. Berhenti temuin tamu, kadang ngobrol bincang-bincang biasa, tamu pulang, kalau yang tadi jangan ditinggalin. Baru 90 kali lagi. Biasanya males gak yang begitu? Tuh, wiridan kita modelnya gitu, Bib. Kalau orang dulu wiridan biar kata ada HP juga tetap dikodok sama dia.
Kita lupa qabliyah isya biasa ngerjain, boleh kita kerjain setelah ba'diyah isya. Ya, yang sunnah boleh kita qada, kalau yang wajib, ya itu buat si shadiq tuh, yang ditulis imannya kepada Allah Subhanahu. Wa amma wajibun minal umuri syar'iyyah lazima infatuhu ba'da tamassuki bima huwa fi juhdahu. Adapun kewajiban daripada urusan-urusan syariat itu lazim kita tunaikan. Jangan gurit mulu, kewajiban ditinggalin, salah besar. Lo kenapa nggak ngaji semalam? Gua lagi guritan, salah tuh. Yang wajib nih, tolakul ilmi baik, tinggalin dulu guritan itu, kita pulang lagi terusin. Tuh, kewajiban dari perkara syariat nggak boleh ditinggalin. Dikalian orang sunnah. Orang ngaji kata Rasulullah itu lebih baik daripada nengokin 1000 orang sakit, potong mayit 1000. Pernah gak? Kan gak pernah kita kerjain. Itu ke rumah sakit kita tengokin 1 orang doang. Ada 1000-1000-nya kita tengokin semua kamar. Nah, cukup duduk baca ilmu semuanya dapat. Kebetulan teman kita ngajakinnya, nengokinnya si anak sakitnya, kebetulan pas ngaji, yang wajib dulu. Coba, kalau terjadi seperti itu gimana? Kalah gak yang wajib? Kadang-kadang yang wajib aja kalah mah arisan. Habis itu belum dapat. Udah dapat dia malas. Ini ngaji, belum dapat arisan dulu baru ngaji. Jadi kewajiban diutamakan, baru wiridan kita yang biasa, ya. Wirdul Latif dibaca, Hizib Nawawi dibaca, Qobliyah subuh dibaca, salat subuhnya enggak. Ini keblinger namanya, ya. Pakol namanya tuh, yang wajib dulu, ya. Pak Ustaz kan dari nafkah wajib buat anak istri, iya lo sembahyang subuh dulu. Kewajiban mana? Ninggalin sholat itu dosanya lebih gede dari 1000 kali berzina. Ninggalin sholat lebih gede dosanya daripada 1000 kali berzina. Idza tarakal 'abdu fardan wahidan kata Nabi, kutiba ismuhu ala babina. Apabila seorang hamba meninggalkan 1 fardu aja, zuhur dia nggak sembahyang, asar dia sembahyang, itu namanya ditulis pintu neraka. Asal nggak sembahyang lagi, tulis lagi. Maghrib enggak, ditulis lagi. Namanya banyak di pintu neraka. Kan nggak enak. Ya, namanya kita ada di pintu bioskop, malu kan? Tapi kalau nama kita ada di depan masjid, masya Allah, ada tulisan banyak. Jatuh. Gila gitu. Ini namanya di pintu neraka. Ya Allah. Itu yang diganti sembahyang. Jadi kewajiban harus diutamakan. Min ghairi ifrat mukhilin biwajibil waqt. Ya, tanpa berlebihan yang dapat merusak, mufsid kewajiban waktu. Ya, artinya apa itu? Orang ngerjain yang wajib tapi waktunya lewat. Ya. Ada saking rajinnya sholat zuhur jam 10, benar nggak? Dia baru tobat, saking rajinnya ngeliatin jam mulu, baru tobat. Dia nggak sabar ke sholat zuhur jam 10. Sampai nggak tuh? Bukan hanya nggak sah, haram, minal kabair, termasuk dosa besar. Orang yang sholat sebelum waktunya dan sesudah waktunya, dosa besar. Ya. Jadi waktu harus kita jaga. 24 jam nih waktu Allah kasih. Kita introspeksi lebih banyak mana 24 jam buat kebaikan atau kejelekan. Pengarang kitab Sulamut Taufiq Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pernah ngomong sama anak-anak, hai anak-anakku, ya, aku nih abah ingin beli waktu kamu. Abah gak cukup 24 jam buat Allah Ta'ala. Dia minta waktu anaknya dia mau beli. Anaknya wali semua. Kalau abah beli, nanti kami gimana ibadah Allah Ta'ala? Lihat para ulama, para ulil
24 jam gak cukup buat Allah. Andai kata dikasih sama Allah Ta'ala satu hari 48 jam, habis juga buat Tuhan. Nah sekarang waktu kita periksa lebih banyak daripada perbuatan baik dan jeleknya, itu beruntung. Ya, kayak sekarang nih, itu waktu mustajab bainal isya'ain, antara maghrib dan isya itu waktu mustajab. Kita berdoa tadi dipimpin Ustaz Saiful. Itu mustajab, jangan ditinggalin antara maghrib dan isya. 5 waktu yang gak pernah ditinggalin oleh para ulama-ulama dulu. 1 antara maghrib dan isya. Yang kedua sepertiga malam. Itu berat itu ya. Kecuali ada bola tuh gampang. Yang ketiga antara subuh dan terbit matahari. Antara subuh dan terbit matahari. Itu gampang nggak? Habis subuh sampai terbit kelihatan matahari. Yang keempat antara asar dan maghrib. Antara asar dan maghrib itu juga sulit, kecuali orang-orang yang dekat sama Allah Ta'ala. Itu antara asar dan maghrib mereka ngumpet di kamar, di ibadah sama Allah Ta'ala. Karena di saat itu balak turun. Makanya para ulama nggak mau keluar, dia tawajjuh sama Allah supaya balak nggak turun. Tapi di waktu asar ini banyak orang lalai, futsal, jalan-jalan sore, ya itu waktu asar sampai maghrib. Itu orang dulu dimanfaatkan itu waktu. Nah kalau kita nggak bisa antara asar dan maghrib, kemudian sepertiga malam antara subuh sampai terbit matahari, minimal antara maghrib dan isya jangan ditinggalin. Pakai buat ibadah, baca ratib, baca Quran, baca selawat, isya itu udah isya bentar, dapat dari itu fadilahnya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian summa yata'ayyanu tadarukuhu bimislihi li alla ya'tadal batalah. Kemudian ya, ini si Sadiq ya, mengikuti wiritan dari waktu ke waktu. Ya, setelah dia zikir tadi antara maghrib dan isya, kalau jamaah Badul Hadas kita ikutin lagi tadi jamaah. Ya, kita pulang kita ikutin lagi baca Quran bentaran, salat witir, merem. Itu namanya tadaruku. Kenapa? Li alla ya'tadal batala, supaya ke waktu nggak ada nganggurnya. Supaya kita nggak terbiasa nganggur. Nganggur kerjaan dunianya nggak enak. Biar waktu kita keisi tuh. Terus lanjutin bangun tidur. Umpama jam 3 kita bangun, kita lanjutin sampai subuh. Subuh sampai terbit matahari. Ya baca Quran sebentar, minum kopi bentaran. Gak lama jam 9 Tuhan nyapu. Tuh. Gak lama Zuhur masuk. Kopiah kita kerjain. Hadat 4 rakaat. Ya surah Yasin 4 rakaat. 83 bagi 4 itu kerjaan Imam Haddad. Kopiah Zuhur. Kopiah Zuhur 4 juga beliau. Habis Zuhur dia baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Siapa yang baca itu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, ditutup dengan Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'id. Allah berikan rezeki zahir batin. Istighfar. Ya, bentaran asar itu namanya tadaruku. Disusul tuh per waktu ibadah nggak lewat. Li alla ya'tadal batala, supaya tak terbiasa nganggur. Tuh batalah nganggur. Ya. Kemudian wali anna laila wan nahar khilfatun, dan karena bahwasannya malam dan siang itu silih berganti. Khilfah ada siang dan malam 12 jam ya. Masya Allah. Dipakai malam buat ibadah, siang buat ibadah. Ibadah tuh gak mesti sembahyang doang, Bu. Gak mesti. Pokoknya kemana kita tinggal, kemana kita bertempat, kemana kita pergi, niatin dalam hati masuk ibadah. Ya bapak nih yang belum pensiun ya,
subuh keluar dari rumahnya, ngapain? Kerja, niatin untuk menafkahi anak istri, jadi ibadah. Karena si Daya udah kasih tahu ini ibadah, itu ibadah. Dengar gak? Kasih Daya. Ya, kalau buat orang beriman semuanya jadi ibadah. Masya Allah. Ngopi bu, ngopi nih saya kasih tahu ngopi. Itu bisa dicatat ibadah sama Allah Ta'ala. Kalau niatnya ya Rob, ini mata saya nih, Masya Allah udah ngantuk mulu ya Rob. Ya asal guru ngomong kriuk, gitu kan? Ya dari rumah diseduh kopi, diniatin ya Rob, biar saya nggak ngantuk dengar guru. Itu udah catat ibadah sama Allah Ta'ala. Jadi semuanya buat orang beriman jadi ibadah. Tuh nikmat jadi orang beriman begitu. Bangun tidur aja ibadah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ibadah. Sunnah Nabi. Masuk kamar mandi kaki kiri duluan, ibadah sunnah Nabi. Ngapain di dalam? Istinja. Cara Nabi dibaga. Buat orang laki jongkok kiri tinggi, yang kanan rendah cara jongkoknya. Ya, duduk di kaki kiri agak tinggi. Kenapa? Biar gampang keluar kotorannya. Saya nggak contoh dah. Bukan kiri lebih tinggi duduk itu, ya kanan lebih rendah. Tuh cara istinja, cara cebok pakai sunnah Nabi itu ibadah semua. Waktu demi waktu orang beriman itu selalu ibadah, nggak nganggur tuh waktunya buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Wal awqat kulluha lillah. Waktu itu semuanya milik Allah. Alaysa lil ikhtisas wajhun illa min haitsu ma khussisa. Enggak ada kekhususan ya, satu sisi satu cara kecuali tempat yang memang dikhususkan. Mana contohnya? Ya, ada beberapa wiridan yang dikhususkan seperti Ratiqul Haddad. Ada juga orang Ratiqul Haddad siang? Ada enggak? Ada walimatus safar. Baca ya? Kalau orang berangkat umrah mah haji, baca Ratiqul Haddad. Al-Haddad, malam di siang. Siang, orang undangan di siang. Tapi kalau dari yang dikhususkan biasanya mah malam. Badal maghrib atau badal isya. Kalau di Hadramaut badal isya sebelum witir mereka baca. Di situ ya, di witir tidur. Menyongsong besok bangun malam atau bangun subuh. Ibadah semua. Paham ya? Alhamdulillah. Famin sama galaba dan masyayikh sedikit lagi. Dan dari itu katanya sebagian guru-guru masanya berkata, laisa inda rabbikum lailun wala naharun yastatir. Tidak ada di sisi Tuhan kalian malam maupun siang itu yang tertutup, tersembunyi, kan? Artinya semua waktu dipakai buat Allah. Begitu. Gak tertutup waktu buat Allah Ta'ala. Kapan saja seorang hamba ibadah Allah Ta'ala terbuka. Mau pagi, mau siang, mau sore. Kecuali tadi ada beberapa waktu yang dikhususkan tempatnya. Ya, baca Quran itu yang abdul pada subuh atau pada maghrib. Apalagi itu hatam Quran, misalkan jangan siang kalau hatam Quran, kata ulama. Minimal pada subuh. Kenapa? Biar ampunannya memanjang sampai malam. Kalau hatam Quran malam, ampunannya manjang, di pagi diampunin. Kalau hatam Quran siang, ampunannya pendek sampai malam doang maghrib. Kan gitu ada hadisnya. Usahakan pada subuh pada maghrib. Itulah dibilang mahfuz sisa. Jadi ada beberapa amalan memang waktunya dikhususkan. Walaupun ya malam dan siang itu bagi Allah Ta'ala itu la yastatir, tersembunyi dil kauni hukmil waqt gitu. La ma yanhamuhul batalan min adami qamatil wirid. Bukan yang dipahami oleh orang yang nganggur. Dia nggak pernah melaksanakan wiridnya orang nganggur mah. Ya, sholat aja kadang-kadang disembahyang di kagak. Tapi buat orang sadik semua waktunya bermanfaat. Tuh 24 jam dipakai buat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ingat tadi saya katakan, bukan berarti 24 jam ibu sujud aja, ibu sholawat aja. Enggak, niatin yang baik tuh selama 24 jam. Jadi ibadah sebenarnya. Ya. Kemudian wakila li ba'dihim, ada yang bertanya, ada yang berkata kepada sebagian ulama, waqad ru'iyat biyadihi subha. Di tangan sebagian ulama itu dilihat ada sebuah tasbih. Tangan itu subha tasbih. Ya, pegang tasbih. Lalu ada orang berkata kepada si tadi orang yang sedang tasbih, "At-ta'ammu alaih." Ente baca wirid ngitungnya pakai tasbih. Gitu. Ente hitung tuh sekian ratus cuma pakai tasbih doang. Dihitung. Berarti wiridan ente terbatas begitu gitu. Ya, beda nggak pakai tasbih kan? Mau berapa aja? Ya, kalau pakai tasbih ditanya at-ta'ammu alaih, wiridan ente cuma terbatas pakai tasbih hitungnya gitu loh. Galala tebadum tidak, walakin at-ta'addu lahu, bukan aku ngitungin tasbihnya, tapi tasbih itu yang ngitung sama saya. Paham gak? Artinya saya tidak membatasi bacaan ya sebanyak bilangan tasbih. Paham? Ya, tak saya batasi. Cuman tasbih ini sebagai wasilah gitu. Karena setiap pegangan kita bu begini, ini diampuni bu. Sampai dalam satu riwayat Nabi bersabda, siapa orang ketika tidur pegang tasbih, dipegang tasbih dibaca, lama-lama matinya kan? Itu kata Rasulullah ditulis orang bertasbih sampai dibangun. Ditulis itu orang termasuk orang bertasbih sampai dia melek. Asal ada tasbih tangannya, tapi bukan megang doang. Waktu itu tasbih dong dipegang, baca kagak? Ya Allah, dia mau ngamalin ini hadis, ngomong dulu, ngomong subhanallah, subhanallah. Kan lama-lama merem tuh ya, subhanallah, nggak kuat merem, tuh dianggap bertasbih sampai dia melek. Jadi mau ulama tasbih ini sebagai wasilah doang. Sayyidina Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar yang pertama kali orang ngitung wiritan pakai alat. Dulu beliau bukan pakai biji tasbih, tapi pakai benang. 2000 tasbihah dibaca sama Abu Hurairah lewat benang. Subhanallah, 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 subhanallah. Abu Hurairah itu Nabi nggak kerja itu. Nabi nggak pernah begitu kerjanya. Kalau semua bid'ah dianggap masuk neraka, yang pertama kali masuk neraka Abu Hurairah. Kan Nabi nggak percaya. Ya, paham nggak? Jadi mereka punya kaidah tuh Pak Haji. Dari kita no, Pak Haji no, pasukan jenggot separuh. Mereka punya kaidah yang tidak dikerjakan Rasulullah bid'ah. Ini kaidah mereka. Bahayanya yang tidak dikerjakan Rasulullah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah bid'ah. Bid'ah sesat, sesat tempatnya neraka. Abu Hurairah tasbihnya pakai untayan tali 2000. Kalau pakai kaidah ini Abu Hurairah neraka. Satu, Imam Ahmad bin Hanbal, kenal? Kenal gak? Kenal di mana? Itu murid Imam Syafi'i. Ya. Beliau bilang, ngomong sendiri, da'utu li Syafi'i fi salati mundu 40 sanatan. Aku ngedoain guruku Imam Syafi'i dalam salatku selama 40 tahun. Rabbil firli wali walidayya wali Syafi'i, kata Muhammad bin Hanbal. Dalam salat bukan dua salat. Nabi kerjain enggak? Enggak. Kalau pakai kaidah yang tidak
dikerjakan Rasulullah bid'ah, Ahmad bin Hanbal orang nomor 2 masuk neraka. Bahaya tuh itu. Ikutan mereka tuh, ikut Taimiyah, ulama besar ikut Taimiyah, ikutan mereka. Tuh Ibnu Taimiyah dalam kitab itu, kalau beliau habis sholat subuh, beliau keluar. Ngapain? Diangkat wajahnya ke langit. Ngapain? Baca suratul Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai terbit matahari. Kuat gak? Kuat gak? Nabi kerjain gak? Orang ketiga yang masuk neraka Ibnu Taimiyah. Itu kaidah bahaya. Bahaya tuh. Simpel aja udah. Yang tidak dikerjakan Rasulullah bid'ah. Bahaya tuh kaidah. Ya Allah. Nyambung ya. Saya tuh pernah dengar ke Haji Subhan Mahmud. Beliau bilang orang kalau mau menghidupkan sunnah Nabi kudu banyak kerjaan bid'ah. Itu maulid Nabi yang mereka anggap bid'ah memang bid'ah. Maulid Nabi bid'ah bukan sunnah, bid'atun hasanah. Tapi gara-gara maulid tuh hidupin sunnah tuh. Tahu nggak namanya? Kalau pengen ngidupin sunnah Nabi kudu banyak kerjaan bid'ah kata beliau. Tuh. Coba nggak kerjaan bid'ah, nggak bakal keluar sunnah Nabi Muhammad. Pernah dikit-dikit bid'ah. Tuh. Ya, tuh. Ratib Al-Haddad bid'ah nggak? Bid'ah. Zaman Nabi nggak ada Ratib Al-Haddad, nggak ada. Nabinya nggak ada, cuma isinya itu sunnah Nabi Muhammad. Nah dengan baca Ratib Al-Haddad syiar tuh. Tuh kalau mau syiarin agama banyak yang bid'ah. Nyambung nih ya. Ya Allah. Udah ikutin ulama kita deh, insya Allah selamat udah. Ini saya pun ikutin. Tapi kalau beliau pulang jangan. Orang diikutin kemana aja, dia pulang diikutin, kamar mandi diikutin juga. Maksudnya sini aja nih, ya. Beliau bilang ya baca ratib ikut begitu, ya. Dikit lagi nih ya, dikit lagi berapa baris biar pas. Karena Isya udah tua, nggak apa Isya kan? Itu kan tua namanya itu. Kemudian Fakullu muridin ahmala awqatahu faqatahu. Setiap orang ya yang jadi murid yang ingin dekat kepada Allah tapi dia melalaikan waktunya, maka orang tersebut batal, pengangguran. Ngaku pengen dekat sama Allah tapi waktunya dilalaikan, pengangguran loh. Wa kullu muridin yata'allaqu bi awqatihi duna nadharin ila hukmillahi fa huwa qaribun min at-tahqiq. Dan setiap murid yang ingin dekat kepada Allah, ya dia berkelantungan dengan waktu-waktunya tapi tanpa ada nazar, penelitian kepada hukum ilahi. Ibadah-ibadah aja nggak pernah teliti, hatinya nggak dipakai kuat mengerti ilmu agama. Bahwa qaribun min at-tahqiq, dia kosong dari kenyataan tuh orang. Ini pentingnya duduk masih ilmu begitu, biar kita meneliti bagaimana sih agama kita sebenarnya, gimana sih anjuran agama kalau waktu maghrib, sholat jamaah bagaimana sih aturan dalam agama, itu namanya nazar dan hukum ilahi. Jadi ibadah memang kudu harus pakai ilmu. Wa man la yu'raf waridil biwaridil ahwal alaihi bahwa ghairu sadiqin bal huwa ghaib. Dan orang yang tidak diketahui
datangnya itu ahwal, keadaan rohani dia kepada Allah Ta'ala. Dia nggak tahu rohaninya makin lama bukan makin meningkat, wirid tapi rohaninya nggak naik-naik. Bahwa ghairu shadiq, dia belum shadiq, bal huwa ghafil. Waktu wiridnya lalai sama Allah Ta'ala. Ya Allah, kita waktu baca subhanallah, kita hadirin Allah Maha Suci, kita salat sama Nabi, kita hadirin Nabi ada depan kita. Ya, jadi wirid kalau memang enggak keluar tuh intisarinya dari pikiran kita, rohani kita enggak bisa naik di hadapan Allah, dia belum shadiq. Bal huwa ghafil. Wa bidzalika man wajada qabdan wa wastan la yu'rafu bih sababun bali adam intinaihi bi qalbihi. Dia orang yang mendapatkan qabdan itu genggaman, bastan lebih dari genggaman, ya lebih banyak. Cuman la yu'rafu bih sabab, yang tak bisa diketahui sebab, maka itu ketiadaan perhatian dia kepada hatinya. Jadi orang yang ibadah sama Allah, orang yang zikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal semakin lama rohaninya makin ingkat sama Allah Ta'ala, makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan banyak ibadah, banyak zikir makin jauh sama Allah Ta'ala. Berarti itu orang kurang perhatian sama hatinya. Itu ya, jadi hati kita harus kita perhatiin nih, biar dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari maksiat kepada Allah. Wa illa fahuma la yaridani duna sababin wallahu a'lam. Zikir pertama habis, insyaallah bulan depan. Masih ada bulan depan ya? Masih bisa ya? Zikir yang kedua yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca suratul Fatihah, kita niatkan mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam sehat dan afiat, dalam taufik wal hidayah. Yang banyak urusan Allah mudahkan segala urusannya. Yang banyak hajat mudah-mudahan digabul hajatnya. Yang lagi pada sakit Allah Ta'ala sembuhkan dari penyakitnya. Anak-anak kita bu yang lagi pada belajar mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat, yang soleh dan salihah. Orang tua kita yang masih ada panjang umur, yang sudah ada di alam kubur, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Ala hadini ya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim